Bayangkan, langit di atas Timur Tengah tidak lagi hanya menyimpan bintang dan awan, tapi menjadi tempat lalu lalang rudal dan drone, pembawa maut udara, dipenuhi gemuruh mesin, bukan nyanyian azan atau denting lonceng gereja. Bayangkan, ketika satu negara merasa terancam, dan negara lain merasa berhak menyerang lebih dulu, hingga dunia pun tak tahu lagi siapa korban dan siapa pelaku. Dalam satu malam, Israel menghujani fasilitas nuklir Iran dengan serangan presisi, memantik bara yang selama puluhan tahun hanya tertahan oleh diplomasi setipis kertas. Tapi, ketika Iran membalas dengan serangan balistik yang menembus sistem pertahanan tercanggih di dunia, pertanyaan besar pun muncul. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari perang dunia berikutnya? Atau inilah momen paling jujur ketika kebenaran tentang kekuatan sejati akhirnya terbongkar, dan dari sinilah semuanya dimulai. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Isfahan malam itu tampak biasa saja. Tak ada awan, tak ada hujan, hanya hamparan bintang yang menggantung diam, seolah tak mau mencampuri apapun yang terjadi di bawahnya. Tapi di perut bumi, di bawah tanah berkedalaman ratusan meter, denyut ketegangan tak bisa dibohongi. Dr. Baram Khosravi menatap layar monitor dengan napas berat. Suhu di ruang kendali fasilitas nuklir Fordo tetap stabil, tetapi dada setiap orang di sana berdegup tak menentu. Bukan karena alat, bukan karena data, tapi karena perasaan yang sudah lama menghantui mereka. Israel tahu, dan malam ini mungkin adalah malamnya. Apakah kau yakin dengan hasil ini, Baram? Tanya Kolonel Darius, berdiri di sampingnya dengan tangan terkepal. Baram mengangguk pelan, matanya sembab karena tidak tidur selama lebih dari 2 hari. Spektrum isotop uranium yang mereka targetkan dalam laporan intelijen bocor. Jika mereka benar-benar tahu, kita hanya punya sedikit waktu. Berapa menit? Kurang dari 5. Jika mereka benar-benar sudah di atas kita. Dan tepat saat kata itu meluncur dari mulutnya, langit di atas Isfahan robek oleh suara yang tak wajar. Bukan gemuruh, bukan gempa, tapi hentakan senyap yang tiba-tiba membakar udara. Suara sirena mulai melolong dari kota. Terlambat. Boom! Tanah bergetar. Bangunan bawah tanah merintih. Debu turun dari lenggit-lenggit beton tebal yang selama ini dipercaya mampu menahan apapun. Tapi tidak malam ini. Rakaman panas terdetek. Objek tak dikenal memasuki lapisan atmosfer. Teriak salah satu teknisi dari kursinya. Matikan reaktor. Tutup semua jalur energi. Evakuasi personel ke koridor 5. Perintah dari Yush. Terlambat. Dentuman kedua datang tak sampai 2 menit kemudian. Kali ini lebih dekat. Lebih dalam. Lebih merobek. Baram terdorong ke lantai. Kepalanya membentur tepi meja. Dunia berputar, pendengarannya berdengung. Tapi di sela dentuman dan teriakan, ia bisa melihat melalui rekaman CCTV bayangan, api menyala di terowongan utama. Api itu berasal dari atas. Dari lubang ventilasi udara, mereka berhasil masuk. Jet siluman. Rudal bunker buster. Serangan presisi. Mereka tahu semuanya. Di Tel Aviv, di pusat kendali militer Israel, suasana justru hening seperti ruang meditasi. Layar-layar besar memancarkan citra satelit secara langsung. Beberapa petinggi militer berdiri membatu, tangan di belakang. Panggung.
Hanya satu orang yang berbicara dengan suara tenang, namun menusuk. Apa dampaknya terhadap fasilitas nuklir mereka? Letkol Ariel Ben Shahar berdiri di depan peta digital Iran, menunjuk titik merah yang masih berkedip. Total kehancuran diperkirakan lebih dari 70%. Reaktor utama lumpuh, jaringan listrik utama terputus. Mereka akan butuh waktu bertahan-tahan untuk memulihkan ini. Seseorang di belakangnya bertepuk tangan, seseorang lainnya tersenyum puas. Tapi Ariel tidak. Ada laporan korban jiwa? Tanyanya. Diam, kemudian seorang analis muda menjawab ragu-ragu. Diperkirakan lebih dari 200 personel berada di fasilitas saat serangan terjadi. Evakuasi kemungkinan gagal. Ariel menarik napas dalam. Ia tidak merasa bangga. Tidak, kali ini. Siarkan ke publik. Dalam 2 jam. Tahan dulu euforia. Kita tunggu reaksi mereka. Di Teheran, jam menunjukkan waktu hampir tengah malam. Ketika suara ledakan dari arah barat kota terdengar sayup, tak banyak yang tahu. Tidak banyak yang sadar. Tapi kantor berita nasional segera menyiarkan berita mendesak. Fasilitas energi sipil di wilayah Isfahan mengalami sabotase dari entitas asing. Pemerintah menyatakan ini adalah tindakan agresi serius dan pelanggaran kedaulatan nasional. Presiden Iran memanggil semua komandan militer. Telepon merah berbunyi tanpa henti. Di jalan-jalan orang-orang mulai berkumpul, mendengarkan radio, menatap layar, dan merasakan ketakutan yang mengental di udara. Apakah ini awal perang? Bisik seorang wanita tua kepada suaminya. Di depan kios roti, tak ada jawaban, karena tidak ada yang tahu. Di reruntuhan fasilitas Fordo, Bara merangkak keluar dari lorong sempit. Wajahnya penuh debu dan darah. Ia melihat jasad teknisi muda yang tadi bersamanya. Kepalanya tergeletak miring. Matanya masih terbuka. Baram menatapnya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kemudian ia berjalan terseok ke arah ruang cadangan data ruangan kecil dengan dinding baja setebal 2 meter. Di dalamnya ada drive backup yang memuat semua hasil eksperimen 10 tahun terakhir. Ia menggenggamnya erat. Jika kalian pikir kalian bisa menghancurkan segalanya, kalian salah besar, gumamnya. Dan di kejauhan, dari atas reruntuhan, kilatan merah membelah langit. Rudal lain meluncur, tapi bukan dari Israel, dari dalam Iran. Langit Tel Aviv masih gelap saat Ariel Ben Shahar memasuki ruang debriefing militer. Wahannya kuku, matanya sembab. Bukan karena kelelahan semata, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang menggerogoti batin para tentara. Setelah menekan tombol kehancuran, kesadaran, layar besar di depannya menampilkan peta digital Iran dengan titik-titik panas yang masih menyala merah. Foto udara terbaru menunjukkan kawah selebar puluhan meter di kompleks Fordo, bekas lokasi rahasia pengayaan uranium. Rekaman drone memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dari celah bumi. Beberapa korban terlihat tertimbun reruntuhan, tak sempat menyelamatkan diri. Data lain menunjukkan peningkatan lalu lintas militer di sekitar Teheran. Di belakang Ariel, sekelompok petinggi duduk melingkar, membahas rincian serangan seperti sedang menganalisis presentasi bisnis biasa. Efisiensi serangan mencapai lebih dari 80%, ujar Jenderal Rafael. Dan tidak ada balasan? Setidaknya belum. Ariel menunduk, menggenggam tangannya erat. Justru itu yang menggangguku, Jenderal. Rafael meliriknya. Apa maksudmu? Iran terlalu diam, terlalu tenang. Biasanya mereka akan membakar bendera kita di depan kamera, menggelar unjuk rasa besar-besaran, atau memerintahkan proksi mereka untuk menyerang. Tapi sekarang, hening. Bahkan berita resmi mereka menyebut, ini kebocoran industri. Itu bukan gaya mereka. Ruangan mendadak sepi, hening, yang menggantung.
Bahkan suara AC terdengar lebih keras dari biasanya. Di Teheran, di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hassan Meren berdiri di depan layar besar yang menampilkan rekaman satelit Israel. Di sebelahnya berdiri Dr. Barom Khosravi. Wajahnya masih penuh luka, tetapi semangatnya menyala, seperti bara yang dipantik kembali. Mereka menyerang, dan dunia menyaksikan. Tapi kita tak akan membalas seperti dulu, ucap Hassan lirih. Kita tidak akan membakar bendera, kita akan membakar kepercayaan mereka. Bara meletakkan flash drive di atas meja bundar. Semua data eksperimental kita selamat, termasuk pengembangan rudal Father Sifit dan sistem pengacau radar. Tapi, saya butuh akses penuh ke laboratorium militer KAM. Hassan menatapnya. Itu wilayah paling rahasia di negeri ini, Barom. Saya tahu, jawab Barom. Tenang. Tapi, jika kalian ingin membalas, bukan hanya dengan dentuman, tapi dengan pesan, izinkan saya bekerja, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tak sekuat yang mereka kira. Jenderal itu diam sejenak, sebelum akhirnya memberi isyarat kecil dengan tangannya. Lakukan. Sementara itu, di Yerusalem Barat, di Sabua Rama, sakit militer, Ariel duduk di samping putrinya Yel, yang tengah tertidur setelah menjalani operasi kecil akibat jatuh saat berlindung ke bunker malam tadi. Meski kota Tel Aviv tak secara langsung diserang, ketegangan telah menciptakan paranoia di kalangan sipil. Ayah, apa kita akan berperang? Bisik Yel tanpa membuka mata. Ariel menahan napas. Tidak sayang, kita hanya bertahan, kata guru di sekolah. Iran jahat. Tapi, kalau mereka jahat, kenapa kita yang menyerang duluan? Pertanyaan itu seperti paku yang menghantam langsung ke dada Ariel. Ia tidak menjawab. Tidak bisa, karena bagaimana menjelaskan kepada anak kecil bahwa kebenaran bukan lagi hitam putih. Di sisi lain dunia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat. Ketegangan terlihat jelas dari cara para diplomat bersih tegang menekan tombol mikrofon, lalu berbicara dengan nada tinggi dan kata-kata penuh tuduhan. Delegasi Amerika membela Israel. Setiap negara berhak melindungi dirinya dari ancaman nuklir. Delegasi Rusia membalas tajam, tapi bukan dengan menyerang fasilitas energi sebuah negara berdaulat. Delegasi Iran tak berkata banyak, hanya menunduk dan tersenyum, karena mereka tahu malam itu baru permulaan 4 hari setelah serangan. Fordow, sesuatu terjadi di Damaskus. Pangkalan militer Israel yang berfungsi sebagai pusat logistik meledak dalam dentuman dahsyat, bukan oleh rudal konvensional, tapi oleh drone bunuh diri kecil tak terdeteksi radar, masuk melalui jalur angin kering dan menghantam gudang amunisi dengan presisi mengerikan. Media Israel memberitakan insiden sebagai ledakan akibat kelalaian internal. Tapi, Ariel tahu, itu bukan kebetulan. Ia berdiri di atas reruntuhan pangkalan. Tangannya menyapu debu dari plat logam yang terbakar. Di sudutnya, ada ukiran huruf Persia kecil. Untuk setiap luka yang kalian beri, akan ada harga yang lebih mahal. Ariel mengepalkan tinjunya di malam yang sama. Dar Baram menatap layar hitam di lab bawah tanah kom. Tinggal menghitung hari, katanya pelan. Seorang teknisi di belakangnya bertanya, kita akan meluncurkan rudal. Baram menggeleng. Tidak, kita akan meluncurkan keraguan, dan itu jauh lebih menakutkan. Damaskus, pagi itu berbeda. Matahari memang tetap terbit seperti biasa, tapi aroma udara membawa ketegangan yang tak biasa seperti bau besi panas yang baru ditempa. Warga berjalan lebih cepat. Mata mereka liar mencari arah yang aman. Tapi di kota tua, keamanan sudah menjadi ilusi lama
yang tak pernah benar-benar hidup. Puing-puing masih berserakan di sekitar pangkalan militer yang semalam luluh lantak. Api baru dipadamkan menjelang subuh, dan para prajurit masih sibuk mengangkut jenazah dari dalam bangunan yang hancur separuhnya. Di balik tenda-tenda medis darurat, dokter-dokter kelelahan tak hanya berperang dengan darah, tapi dengan bisikan takut yang semakin mengeras. Iran telah membalas, dan balasannya akurat. Di markas militer Israel bagian utara, Ariel Ben Shihar membanting berkas laporan ke meja. Di depan para staf operasionalnya, ia berdiri tegak tapi matanya menyala dengan amarah yang nyaris tak tertahan. Bagaimana bisa ini terjadi? Sistem Iron Dome tidak mendeteksi pergerakan udara apapun. Bahkan radar perbatasan tidak menangkap sinyal. Salah satu perwira muda menjawab pelan. Serangan itu bukan rudal, Kolonel. Itu drone kecil, berjumlah 7. Mereka datang dari arah barat daya, menyelinap melalui jalur pegunungan. Tidak ada sistem kami yang cukup sensitif untuk mengidentifikasinya sebagai ancaman skala besar. Ariel menatap tajam. Artinya, mereka sudah mempelajari celah kita. Tak ada yang menjawab. Di Teheran, Presiden Iran berdiri di depan layar yang menayangkan rekaman dari pangkalan yang dihantam drone. Gambar-gambar diambil oleh satelit militer yang baru mereka operasikan 3 bulan lalu, berkat kerjasama senyap dengan Tiongkok. Di belakangnya, Hussein dan Barom berdiri berdampingan. Israel pasti akan membalas. Mereka tidak akan tinggal diam. Hussein menjawab cepat. Tentu, tapi kali ini kita akan memancing mereka untuk salah langkah. Presiden menatapnya dalam. Dan jika mereka menyerang lagi, Barom angkat bicara. Kita tidak akan menyerang kota mereka. Kita tidak akan menghantam Tel Aviv atau Yerusalem. Kita akan menyentuh sesuatu yang lebih dalam kepercayaan mereka atas dominasi teknologi dan keunggulan militer. Ia mengeluarkan selembar peta-peta digital pertahanan udara Israel. Bagian selatannya menunjukkan garis pelindung yang rapat, tapi ada satu titik biru kecil yang mengedip pelan, seolah menjadi celah yang belum ditambal. Disinilah kita akan menanam benih keraguan. Hari itu, di Yerusalem, media mulai menekan. Tamarina, judul-judul berita berseliweran di media daring dan cetak. Apakah Iron Dome tak lagi tahan serangan? Mengapa serangan drone Iran tak terdeteksi? Kemampuan balistik Iran terlalu diremehkan. Masyarakat mulai resah, pasar saham berguncang. Orang-orang mulai menyetok makanan dan air. Dan di sekolah, anak-anak menggambar rudal dan bunker. Sebagai tugas seni, Ariel membaca berita-berita itu dari ruang kerjanya. Satu persatu, ia tahu jika Iran bisa membuat rakyat Israel ragu meskipun hanya sedikit, maka perang ini sudah mulai mereka menangkan tanpa perlu melepaskan satu pun rudal lagi. Sore harinya, drone kedua meluncur dari dalam perut bumi Iran. Bukan dari Teheran, bukan pula dari Isfahan, melainkan dari kompleks bawah tanah dekat kota kecil di barat daya, sebuah lokasi yang bahkan sebagian besar warga Iran sendiri tidak tahu keberadaannya. Drone itu kecil, hitam pekat, dan tidak membawa bahan peledak, tapi dalam tubuhnya tersimpan perangkat komunikasi kompleks yang jika berhasil menembus wilayah udara Israel akan mengirim sinyal jamming untuk mengacaukan koordinat sistem rudal mereka selama kurang lebih 15 detik. 15 detik itu cukup untuk menurunkan sebuah pesawat, cukup untuk melumpuhkan konvoi militer, cukup untuk menanam rasa takut. Dan di saat yang hampir bersamaan, di perbatasan Israel-Lebanon, kelompok militan Hizbullah mengumumkan kesiapan penuh mereka untuk setiap tetes darah yang ditumpahkan di bumi Persia. Kami akan membalasnya dengan 10 tetes di tanah yang kalian klaim sebagai milikmu. Pernyataan itu disiarkan di semua platform media Arab, mengirimkan gelombang kekhawatiran
ke pusat-pusat komando Israel. Sekutu-sekutu Iran mulai bangkit, satu demi satu, bukan dengan teriakan, tapi dengan senjata yang telah lama diam. Sementara itu, di dalam ruang gelap di Tel Aviv, Ariel menerima pesan rahasia dari seorang informan Mossad yang menyamar di Teheran. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar balasan. Ini adalah awal dari permainan yang tak bisa kita hentikan hanya dengan bom. Ariel memejamkan mata. Segalanya mulai keluar dari naskah. Di bawah sinar bulan yang memudar, Baram berdiri di atap bangunan militer tua, memandang ke arah barat. Darah kami bukan hanya tumpah di tanah kami, gumamnya, tapi di sekujur sejarah yang tak pernah kalian akui. Ia menoleh ke layar kecil di tangannya. Drone kedua sudah menembus batas langit Israel, dan tidak seorang pun menyadarinya. 1 minggu telah berlalu sejak ledakan di Damaskus. Dunia terus berputar. Tetapi waktu di Timur Tengah tampak berjalan berbeda. Setiap detik terasa seperti gema dari langkah tak kasat mata yang makin dekat, makin berat, makin menyesakkan dada. Tel Aviv, rapat darurat keamanan nasional berlangsung hampir tanpa jeda. Perdana Menteri duduk di ujung meja panjang, wajahnya tirus dan tegang. Dihimpit tekanan publik dan dilema strategi. Di sekelilingnya, para petinggi militer dan intelijen mulai menunjukkan ketidaksepakatan yang kian mengemuka. Jika kita membiarkan mereka bermain dengan drone kecil ini, mereka akan menanamkan keraguan dalam setiap lapisan pertahanan kita, ujar salah satu jenderal angkatan udara. Tapi Ariel Ben-Shihari yang kini ditunjuk sebagai pengawas koordinasi pertahanan dalam negeri mengangkat tangan. Mereka tidak menyerang untuk menang secara militer, mereka menyerang untuk menang secara psikologis. Dan mereka berhasil. Ruangan sunyi, semua mata tertuju padanya. Mereka menanam rasa takut lebih dalam daripada roket manapun. Kita tidak hanya bertempur dengan pasukan, tapi dengan persepsi. Dan sekarang, persepsi itulah yang mulai runtuh dari dalam. Di Teheran, laboratorium militer di bawah tanah mulai mengubah wajahnya. Bukan lagi sekadar tempat eksperimen rudal dan teknologi pengacak radar. Kini, ruangan itu menjadi pusat koordinasi untuk sebuah rencana besar yang disusun dengan senyap tanpa suara, tanpa cahaya sorot kamera, tanpa jejak digital. DR Baram Khosravi menatap papan tulis digital yang penuh dengan garis, kode, dan simbol-simbol strategis. Di sudut layar, terpampang target Arafah Military Research Facility, Israel bagian selatan. Bukan karena pentingnya tempat itu secara militer, ujar Baram pelan kepada Hasan, tapi karena tempat itu adalah simbol kepercayaan diri mereka. Di sanalah teknologi senjata laser Israel dikembangkan. Jika kita berhasil menyusup, walau hanya sekali, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar bangunan. Hasan mengangguk. Kita gunakan unit bayangan? Tidak. Terlalu berisiko. Kita gunakan mereka yang tidak pernah dikenali oleh sistem. Manapun mereka yang tak terdata, yang tak pernah mengangkat senjata sebelumnya. Siapa mereka? Baram tersenyum. Orang-orang biasa yang kehilangan segalanya akibat perang ini. Di Rafsanjan, kota kecil yang hancur akibat embargo dan kemiskinan, seorang pemuda bernama Navid menerima paket berisi kartu identitas palsu, alat komunikasi terenkripsi, dan selembar foto dari fasilitas militer Arafah. Ia bukan tentara, ia bukan anggota Garda Revolusi, ia hanya seorang teknisi listrik, tapi ayahnya tewas saat pabrik mereka dibom oleh drone tak dikenal 3 tahun lalu. Dan kini, Navid ditawari sebuah kesempatan, bukan untuk membalas dendam dengan senjata, tetapi dengan ketepatan, kesabaran, dan keyakinan. Sementara itu, di Yerusalem, Ariel mengunjungi rumah seorang mantan intelijen Sinbad yang kini telah pensiun, Daniel Amram. Ia dikenal eksentrik, paranoid, dan memiliki akses tak resmi ke sistem pengawasan sipil.
Kenapa kau mencariku lagi, Ariel? Tanya Daniel sambil menuang kopi dengan tangan gemetar. Aku butuh seseorang yang bisa berpikir seperti musuh, tapi tidak terikat pada pola pikir tentara. Daniel tersenyum miring. Jadi, kau percaya mereka sudah ada di sini? Ariel mengangguk pelan. Aku yakin mereka menyusup bukan dengan senjata, tapi dengan cerita, dengan wajah yang tak asing di jalanan, tapi membawa niat yang tak kita sangka. Daniel menyalakan monitor. Kita mulai dengan jejak yang tidak tertulis. Satu demi satu, sistem keamanan Israel mulai mendapat sinyal aneh. Bukan ledakan, bukan serangan fisik, tapi gangguan kecil di jaringan komunikasi militer. Pesan yang datang 2 kali. Sinyal GPS yang menyimpang 2 meter. File yang tiba-tiba rusak semuanya tampak seperti kesalahan biasa. Namun bagi Baram dan timnya, itu adalah langkah-langkah kecil. Setiap gangguan adalah ujian terhadap sistem Israel. Setiap titik lemah yang teridentifikasi akan menjadi pintu masuk untuk serangan yang lebih besar. Iran tidak sedang mempersiapkan perang seperti masa lalu. Mereka sedang membentuk bentuk konflik baru. Perang tak kasat mata. Di sebuah pos militer di padang gurun Negev, sekelompok teknisi Israel menemukan bahwa sistem pelacakan drone mereka mati selama 4 menit. Ketika mereka menelusuri log sistem, tak ada kesalahan. Seolah-olah jaringan itu tak pernah ada. Selama waktu tersebut, 4 menit itu cukup untuk sebuah pengiriman rahasia. Dan 4 menit itulah yang digunakan Navid untuk meletakkan alat pemindai khusus di pagar luar fasilitas Arafah alat yang bentuknya tak lebih besar dari kancing baju. Ia berjalan perlahan, berpakaian seperti pekerja kontrak, membawa tas kabel dan peralatan teknisi. Tidak ada yang curiga. Ia bahkan sempat mengucapkan salam kepada 2 prajurit yang berjaga. Senyumnya tulus dan langkahnya tak meninggalkan jejak. Di ruang perang Israel, Ariel menatap layar utama. Tunjukkan semua log sinyal selama 7 hari terakhir di wilayah Arafah, pintanya. Seorang operator militer menggeser data dengan cepat. Ariel menyipitkan mata. Di sana, 1 lonjakan data. Sangat Castle, hanya 1 bar sinyal yang naik mendadak, lalu mati kembali dalam waktu 12 detik. Perbesar. Temple Khan. Koordinat persisnya. Koordinat itu tepat di area luar pagar. Ariel berdiri. Hubungi tim keamanan, lakukan penyisiran menyeluruh, dan kirimkan tim eksplorasi elektronik sekarang di tempat lain. Di lab bawah tanah Teheran, Baram menerima pesan terenkripsi. Alat telah tertanam, tak terdeteksi. Ia tersenyum tapi bukan senyum kemenangan. Itu adalah senyum orang yang tahu bahwa badai belum datang, tapi langit sudah menghitam sepenuhnya. Di ruang kendali pusat fasilitas militer Arafah, malam terasa seperti terkurung dalam kaca. Hening, namun setiap detik berbunyi seperti denting bom waktu. Tak seorang pun berbicara. Semua mata terpaku pada monitor yang menunjukkan 1 sinyal aneh dari sisi timur pagar luar. Ariel Ben-Shihar berdiri di belakang teknisi senior. Lacak kembali seluruh aktivitas di wilayah itu selama 2 pekan terakhir. Periksa semua log pekerja kontrak. Teliti ulang rekaman CCTV. Layar berubah. Jambar. Demi gambar melintas cepat. Kamera memperlihatkan sozak-sozak berpakaian teknisi masuk dan keluar semua tampak wajar. Hingga pada 1 detik, monitor berhenti. Seorang pria muda, tinggi sidang kulit sawo matang. Wajah Tenen. Ia hanya berdiri selama 8 detik di depan salah satu panel luar pagar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Ariel mendekot perbesar wajahnya. Wajah itu muncul bersih, biasa saja, tapi ada sesuatu pada matanya, bukan kegugupan, melainkan ketenangan yang terlalu terlatih. Siapa dia? Tanya Ariel. Operator menjawab. Namanya
Reza Mirzai, asal Turki. Bekerja sebagai teknisi freelance. Selama proyek konstruksi ulang, identitasnya sah. Sudah diverifikasi 3 kali. Ariel menggeleng pelan. Itu bukan nama asli. Dia bukan pekerja. Dia penyusup. Di Teheran, Baram dan Hussein duduk dalam ruang kecil yang remang. Di meja antara mereka, sebuah terminal komunikasi terhubung ke frekuensi radio militer di bawah tanah Israel melalui alat kecil yang ditanam oleh Navid seminggu lalu. Dengar, kata Baram. Sebuah percakapan dalam bahasa Ibrani mengalir pelan. Para petugas militer membicarakan gangguan jaringan dalam fasilitas Arafah, memperdebatkan apakah gangguan itu berasal dari luar atau sekadar kesalahan sistem internal. Mereka belum sadar, kita sudah masuk ke sistem komunikasi internal mereka, kata Baram. Tapi kita belum menyentuh data senjata atau strategi. Hussein menatapnya ragu. Kalau kita terlalu dalam, kita bisa ketahuan, Baram membalas dengan lirih. Tapi jika kita terlalu pelan, mereka akan menyerang lebih dulu. DIAM.DUNIA sedang berdiri di tepi tebing dan mereka sedang mengukur jarak sebelum melompat. Sementara itu, Navid bersembunyi di sebuah apartemen kecil di Beersheva, selatan Israel. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Identitas palsunya akan segera dicurigai. Tapi, ia tidak takut. Ia hanya memikirkan satu hal. Ibu dan adiknya di rumah pengungsian yang kini dijaga oleh Garda Revolusi. Ia menyalakan pemancar mikro dari koper kecilnya. Sekali lagi, sinyal itu mengirim gangguan halus ke sistem keamanan Arafah. Hanya selama 2 menit. Tapi 2 menit itu cukup untuk menyalakan percakapan yang lebih besar. Di ruang strategis Tel Aviv, Ariel mendapat laporan terbaru. Gangguan kedua, kali ini sistem tidak hanya mengalami delay, tapi juga menghasilkan duplikasi data sebuah tanda khas serangan manin semidal. Ini bukan kesalahan jaringan. Ini adalah tindakan spionase aktif. Ariel menghentakkan tangan di meja. Ini bukan lagi perang konvensional. Mereka ingin kita panik. Dan itu berhasil. Ia menatap peta digital besar di dinding di sana. Jaringan, sistem pertahanan udara Israel menyala seperti urat nadi. Dan satu titik ini berdenyut tidak sinkron. Arafah, perintahkan pemindahan semua data strategis dari pusat itu. Gunakan jalur komunikasi fisik, bukan digital. Dan cari orang itu. Reza Mirzai. Hidup atau mati. Di pangkalan bawah tanah Iran, Baram menerima kabar bahwa pemindahan data telah dimulai. Ia tersenyum. Itu yang kita tunggu. Saat mereka memindahkan data penting keluar dari sistem digital, mereka menjadi lambat, rentan. Hussein menyela. Dan kita akan berikan mereka satu pilihan. Terima kerentanan atau piku perang. Keesokan harinya, kantor PBB di Jenewa menerima dokumen rahasia berisi rincian penuh fasilitas nuklir Israel, lokasi bunker bawah tanah, dan rincian proyek senjata laser berbasis satelit. Tidak ada nama pengirim, tidak ada jejak asal, tapi tanda-tandanya jelas. Dokumen itu berasal dari dalam sistem militer Israel sendiri. Efeknya langsung terasa. Amerika mengirim peringatan keras ke Iran. Rusia menyatakan netral, namun memobilisasi pasukan di Laut Kaspia. Uni Eropa pecah dua. Satu menyerukan gencatan senjata, satu lagi diam-diam mengutuk Israel karena serangan awal mereka. Konstelasi politik berubah dalam semalam. Dan semua itu dimulai dari alat sebesar kancing baju. Navid di apartemennya menonton berita dari TV kecil. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan. Ia sudah melakukan bagiannya. Tapi sekarang, ia adalah orang yang paling dicari di negeri ini. Ia tahu, pintunya bisa diketuk kapan saja. Dan saat malam tiba, ketukan itu benar-benar datang 3 kali. Pelan, tapi tajam. Navid menatap pintu.
Ia tidak mengambil senjata, tidak melarikan diri. Ia membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri seorang pria tua dengan seragam yang dikenalnya dari berita. Mata pria itu tidak marah, hanya Layla, dan dalam bisikannya, ia berkata, "Namamu bukan Reza." "Bukan, katakan padaku, kenapa kau lakukan ini?" Navid menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Di Teheran, Baram duduk sendirian dalam ruang kendali. Ia menatap layar yang kini menunjukkan notifikasi dari alat pemancar. Sinyal diputus. Mata Baram terpejam. Langkah pertama selesai, tapi harga yang kita bayar. Tag, Ringen. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit Tel Aviv membiru pucat pagi itu, seolah tak tahu bahwa perang sudah mengendap di balik tembok-tembok sunyi. Tapi di bawah tanah, di ruang komando markas besar Israel, semua orang tahu, waktu telah meleleh dari jam. Mereka hidup dalam menit-menit genting, bukan hari. Navid Mirzai, kata Ariel pelan sambil menatap laporan di tangannya, asal Iran, bukan Turki, bukan teknisi biasa. Anggota sel senyap dengan pelatihan khusus. Jenderal Avraham menghela napas berat. Berarti infiltrasi kita gagal total. Bukan hanya gagal, mereka menanamkan sesuatu dalam sistem kita. Data bocor. Dunia tahu struktur pertahanan kita. Sekarang, kita bukan hanya harus menutup kebocoran, kita harus mengubah seluruh sistem pertahanan. Ariel berdiri. Terlambat. Sekarang giliran mereka untuk menyerang. Sementara itu, di perbatasan utara Israel, sirena berbunyi, memecah pagi. Bukan latihan, bukan ancaman palsu. 4 rudal balistik meluncur dari wilayah Suriah yang dikuasai milisi Pro-Iran. 1 dihancurkan di udara oleh sistem Iron Dome. 2 berhasil dihentikan di luar kota Haifa. Tapi hanya satu menembus dan menghantam ladang terbuka di Galilea, meninggalkan kawah sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa. Tapi Ethania jauh lebih luas. Pemerintah Israel menyatakan status siaga penuh. Media internasional menyebut ini sebagai serangan langsung. Pertama, Iran terhadap wilayah daratan Israel dalam 2 dekade terakhir. Dunia membeku. Ketakutan mulai menebal. Di Teheran, aula utama Majelis Keamanan Revolusi diterangi cahaya keemasan. Di hadapan para petinggi militer dan pemimpin tertinggi, Baram mempresentasikan analisis hasil infiltrasi. Kita berhasil menembus 3 simpul utama sistem pertahanan digital mereka. Bukan hanya data, tapi pola komunikasi, rotasi pasukan, dan rute logistik. Ini bukan kemenangan, tapi jalan menuju kemenangan. Pemimpin tertinggi mengangguk pelan. Kita tak akan menari di atas puing. Tapi jika musuh ingin perang, maka kita harus menyambutnya bukan dengan gemuruh, tapi dengan keheningan. Karena dari sanalah badai sebenarnya lahir. Navid kini ditahan di fasilitas militer rahasia Israel. Di ruang interogasi yang dingin, Ariel duduk di depannya. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya Ariel dengan nada datar. Navid menatap lurus. "Karena kalian pikir kami tak punya cara. Karena kalian pikir kami hanya bisa menangis atau meledakkan diri. Tapi kami juga bisa berpikir, menyusup, dan mematahkan kalian dari dalam." Ariel memejamkan mata sejenak. Ia tidak membenci pria muda di depannya. Ia membenci fakta bahwa dunia telah berubah sedemikian rupa sehingga seorang teknisi biasa bisa berubah menjadi senjata. Kau akan dihukum, tapi bukan olehku, oleh perang yang kau picu sendiri. Navid tersenyum tipis.
Perang ini sudah berlangsung sejak aku lahir. Malam itu, Israel meluncurkan operasi Tombak Kiamat. Sebanyak 12 jet tempur F-35 berteknologi siluman terbang dari pangkalan udara Negev menyusup melalui udara Yordania dan Irak. Target mereka fasilitas bawah tanah di Natanz, tempat pengayaan uranium Iran. Mereka berhasil. 7 rudal bunker buster menghantam sasaran. Guncangan terasa hingga radius 80 km. Api membubung ke langit malam Iran. Dunia kembali terhenyak. Namun, belum genap 3 jam kemudian, kejutan datang dari arah tak terduga. Kota Eilat, selatan Israel. Sebuah suara berdentum dari laut. Di pelabuhan militer, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan kapal komando elektronik terbesar milik Israel, Inch keren. Ledakan berasal dari dalam kapal. Investigasi awal menyimpulkan, bukan rudal, bukan torpedo, tapi bom yang ditanam dari dalam. Bukti menunjukkan bahwa seorang teknisi lokal yang direkrut dalam proyek renovasi kapal 3 bulan lalu adalah simpatisan Iran. Dan dari laut itulah sebuah pesan muncul. Jika kalian menembak dari langit, kami akan membalas dari bawah tanah dan dalam laut. Ariel kini menghadapi dilema strategis. Sistem pertahanan digital bocor, intelijen menyusup, serangan datang dari segala arah, dan satu kenyataan yang mengubah segalanya. Superioritas militer Israel tidak lagi absolut. Di tengah rapat krisis, ia berdiri dan menatap para jenderal. Kita sedang melawan musuh yang tidak ingin menang. Mereka ingin membuat kita ragu. Ragu? Tanya Jenderal Avraham. Ariel mengangguk. Ya, ragu pada teknologi kita, ragu pada keunggulan kita, ragu pada apapun yang selama ini menjadi pilar kekuatan kita. Hening panjang. Dan jika kita mulai ragu, kita sudah kalah. Di malam yang sama di Sapua Rama, sakit lapangan, dekat Karaj, Baram duduk di samping seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang kehilangan kakinya akibat ledakan di dekat Natanz. Ibu bocah itu menatapnya sambil menangis. Kalian balas dendam, tapi siapa yang membayar harganya? Baram terdiam lama. Akhirnya ia berkata, tak ada kemenangan dalam perang, hanya pertukaran luka. Dunia kini diambang jurang. Dua negara saling menyakiti, bukan lagi hanya dengan senjata, tapi dengan rasa takut, informasi, dan persepsi. Dan di sela-sela semua itu, satu suara mulai tumbuh di kalangan rakyat baik, di Israel maupun Iran. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Tapi pertanyaan itu tenggelam dalam dentuman rudal berikutnya. Teheran tak pernah benar-benar tidur sejak dentuman rudal Israel menghantam Natanz. Suara sirina masih terdengar dari kejauhan. Orang-orang berkumpul di rumah sakit, menunggu kabar keluarga mereka, atau sekadar berdiri dalam diam di bawah langit. Kelam yang terasa seperti mengintai. Namun di balik semua itu, Iran bersiap. Bukan dengan parade militer, bukan dengan siaran propaganda. Mereka bergerak dalam diam, di sebuah ruang bawah tanah dekat Isfahan. Baram duduk di depan meja kayu lusuh. Di seberangnya, seorang lelaki tua berjubah coklat, duduk diam, memperhatikan dengan mata seperti embun pagi, yang sudah melihat terlalu banyak perang. Operasi Bayangan Timur siap, kata Baram. Suara datar. Lelaki tua itu mengangguk. Ini bukan tentang membalas, ini tentang menunjukkan bahwa kami tidak bisa dibungkam. Baram menatap dinding. Tempat peta digital memperlihatkan kota-kota Israel dengan titik merah yang mulai menyala. Tel Aviv, Haifa, Dimona, Ashdod, Yerusalem. Jika kita aktifkan semua jaringan ini secara bersamaan, lanjutnya kita bisa mengacaukan sistem radar mereka, menabrakkan sinyal palsu, dan menciptakan kekacauan komunikasi. Lelaki tua itu tersenyum samar. Perang hari ini bukan lagi tentang siapa yang punya rudal lebih banyak, tapi siapa yang lebih dulu membuat lawannya
bingung. Di Tel Aviv, malam seharusnya tenang, tapi radar militer Israel mulai menampilkan hal yang tidak biasa. Puluhan sinyal terdeteksi dari arah utara dan timur. Sistem menyebutnya sebagai objek terbang tak teridentifikasi. Ariel menerima laporan darurat pukul 3 dini hari. Apa ini? Pesawat? Rudal? Operator menggeleng. Bukan. Tapi sinyal mereka mendekati karakteristik drone. Ada kemungkinan mereka adalah sistem kamuflase elektronik. Ariel bergegas ke ruang kontrol. Dalam 30 menit, seluruh sistem pertahanan udara Iron Dome mulai menembakkan rudal pencegat ke arah bayangan-bayangan yang tidak pernah benar-benar ada. Puluhan rudal diluncurkan. Ratusan juta dolar amunisi untuk memburu hantu. Sementara sistem pertahanan sibuk menyerang udara kosong. 6 drone tempur asli menyusup dari arah selatan melalui jalur yang biasanya tidak dijaga ketat karena dianggap terlalu jauh dari jangkauan musuh. Target: pusat komunikasi satelit Ovek. Dalam hitungan detik, ledakan menghancurkan menara transmisi dan perangkat komunikasi utama. Seluruh komunikasi satelit militer Israel padam selama 2 jam penuh. Dalam dunia digital, 2 jam adalah keabadian. Di sela-sela kekacauan itu, Pusat Informasi Publik Israel mengeluarkan pernyataan. Ada gangguan teknis di jalur komunikasi utama. Kami sedang dalam proses pemulihan. Namun, rakyat tahu lebih dari itu. Video ledakan diunggah oleh warga, dibagikan ke seluruh dunia, menyebar lebih cepat daripada kebenaran yang coba disusun. Kepanikan mulai menggulung perlahan. Di sebuah stasiun kereta di Yerusalem, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bertanya pada ibunya sambil menunjuk ke layar TV yang menampilkan rekaman ledakan. Apakah ini berarti kita kalah, Bu? Sang ibu memeluknya erat, tapi ia tak menjawab. Kembali ke Teheran, Bara menatap layar dengan ekspresi kosong. Hussein masuk ke ruangan dan meletakkan sebuah data tablet. Serangan berhasil. Tapi, kita kehilangan 2 operator lapangan. Salah satunya, Basir. Bara menutup mata. Basir adalah anak muda bersemangat yang pernah berkata, "Aku ingin dunia tahu bahwa kami bukan hanya angka dalam statistik perang." Kini, ia menjadi angka itu sendiri. Apakah ini setimpal, Hussein? Tanya Baron pelan. Hussein diam lama, lalu berkata, "Tidak. Tapi, kita tidak punya kemewahan untuk menunggu waktu yang adil." Sementara itu, di PBB, sidang darurat digelar. Amerika menuduh Iran sebagai provokator utama. Rusia memutar fakta dan menyebut serangan Israel ke Natanz sebagai awal dari ketidakseimbangan. Uni Eropa terpecah, Cina diam. Dan dari segala pembicaraan, satu pertanyaan mulai muncul di banyak meja. Apakah ini awal dari perang besar berikutnya di Timur Tengah? Navid masih berada dalam tahanan. Tapi ia tahu sesuatu sedang berubah. Suara langkah di lorong lebih tergesa. Suara percakapan antar penjaga lebih keras. Ketegangan menetes dari udara seperti uap. Di dinding selnya, ia mencoret garis ke-30. Hari ke-30, sejak ia ditangkap. Ia menatap langit-langit dan berbisik pelan, "Jika dunia akhirnya melihat kami." Bahkan dalam kemarahan. Setidaknya, kami tidak lagi tak terlihat. Dan saat malam turun kembali ke Tel Aviv, orang-orang duduk dalam kegelapan. Tak hanya karena lampu padam dalam beberapa serangan, tapi karena kebingungan telah menjadi kabut yang menyelimuti setiap keputusan. Ariel berdiri di depan peta, yang kini dihiasi lebih banyak titik merah daripada sebelumnya. Ia tahu, ini bukan tentang siapa menang atau kalah. Ini tentang siapa yang akan tetap berdiri ketika semua kelelahan telah menggerogoti keyakinan. Langit Israel malam itu kelabu kelam. Bukan karena awan, tapi karena kepulan asap dari 3 titik ledakan besar yang nyaris bersamaan
menghantam pangkalan militer vital di Mona, Palmachim, dan Beersheva. Tidak ada satupun media resmi yang menyiarkan. Tapi dunia tahu, dunia selalu tahu. Kini, di layar kantor PM, peta digital tak lagi menampilkan barisan radar atau koordinat strategis. Ia kini menampilkan lubang seperti luka terbuka dalam tubuh yang dulu tampak kebal. Bagaimana bisa mereka tahu lokasi kita sedetail ini? Tanya Perdana Menteri. Matanya nyalang. Ariel berdiri tanpa banyak kata. Ia tak punya jawaban yang bisa menjelaskan bagaimana musuh bisa menembus jantung sistem pertahanan yang selama ini dipercaya sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Apakah mungkin mereka dibantu dari dalam? Tidak mungkin, sahut Jenderal Avraham. Tapi, sepertinya kita tak bisa lagi memegang kata tidak mungkin. Sementara itu, di Iran, suasana juga tak kalah kelam. Salah satu rudal jelajah Israel menghantam barak militer di Mashhad, menewaskan 27 tentara, termasuk seorang perempuan Major Niloufar Rezai, ahli sistem komunikasi lapangan. Ia adalah satu dari sedikit perempuan di jajaran komando Iran. Berita kematiannya menyebar seperti api dalam ladang kering, dan kemarahan pun membuncah. Di jalanan Teheran, orang-orang turun membawa foto Niloufar, bukan dengan pekikan perang, tapi dengan air mata. Seorang anak perempuan berdiri di antara kerumunan, sambil menggenggam poster sang mayor. Dia adalah bibi saya, katanya di hadapan kamera jurnalis asing. Dan dengan suara bergetar ia bertanya, kenapa orang-orang baik selalu lebih dulu mati? Bara memandangi layar berisi data korban. Wajah Niloufar terpampang di sudut atap. Ia mengusap matanya yang sembab, bukan karena kehilangan seorang prajurit, tapi karena kehilangan harapan. Kita terlalu percaya bahwa ini semua bisa dihitung, bisiknya. Hasan duduk di sampingnya. Diam. Apakah ini akan berakhir, Hasan? Atau kita hanya akan saling mengubur satu sama lain? Hasan menatap temannya dengan tatapan yang tak lagi militer, tatapan manusia biasa yang mulai letih. Kita mulai dengan keyakinan, tapi sekarang kita hanya berjalan dengan dendam. Di Yerusalem, malam tak lagi menjadi waktu istirahat. Orang-orang berkumpul di ruang bawah tanah. Tempat ibadah dijadikan tempat perlindungan. Anak-anak tidur di atas matras tipis dengan pelukan ibu mereka. Sementara itu, PM Israel mengumumkan bahwa seluruh sistem nuklir telah dipindahkan ke status siaga maksimal. Sebuah ancaman samar mulai menggantung di udara. Jika mereka melangkah lebih jauh, katanya dalam pidato darurat, maka dunia akan menyaksikan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dunia diam. Perserikatan bangsa-bangsa lumpuh. Negara-negara besar saling pandang takut bertindak. Takut diam. Namun, pukul 2 pagi waktu Yerusalem, suara lain muncul. Bukan dari militer, bukan dari politisi, tapi dari rakyat. Di tengah kehancuran, ratusan orang Israel, Yahudi, dan Arab berkumpul di Robin Square, membawa lilin dan poster bertuliskan, "Kami tidak membenci. Kami ingin anak-anak kami hidup, bukan mati sebagai martir." Berhenti, tak jauh dari sana, seorang wanita berdiri dengan wajah lelah. Namanya Miriam. Ia kehilangan suami dalam ledakan Palmachim, tapi malam itu, ia membawa poster bertuliskan, "Aku kehilangan cinta. Jangan biarkan orang lain kehilangan juga." Di Iran, di kota Shiraz, hal yang sama terjadi. Sekelompok pemuda berdiri di pelataran masjid tua, menyanyikan lagu lama yang dulu dilarang. Tanah kami tidak untuk darah, tapi untuk harapan. Seseorang merekam video itu, menyebar, dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini pecah, sesuatu muncul bukan dari roket atau pernyataan pers, tapi dari rasa lelah yang mengikat manusia. Bahkan di dua negara yang saling menghancurkan, kembali ke ruang tahanan,
Navid menerima secari kertas dari penjaga. Isinya hanya satu kalimat dari seorang aktivis damai asal Israel. Kami tahu, tidak semua dari kalian ingin perang. Kami juga tidak. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena kemarahan, tapi karena kelegaan, karena ternyata bahkan dalam reruntuhan, masih ada orang yang melihat manusia sebagai manusia. Tapi tidak semua orang merasa begitu. Di markas militer Israel, tekanan bertambah. Desakan untuk menyerang lebih keras mulai diteriakan dari berbagai sudut. Beberapa pemimpin militer mengusulkan mengaktifkan opsi taktis nuklir terbatas. Ariel menentang dengan tegas. Jika kita lakukan itu, tak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan. Tapi mereka membunuh kita, lalu kita juga akan membunuh mereka? Sampai hanya reruntuhan yang bicara. PM menatapnya tajam. Kadang satu ledakan bisa menyudahi 1000 luka. Ariel menjawab pelan. Kadang satu luka bisa mensuga 1000 ledakan. Dan malam itu, langit tetap diam. Tidak ada rudal yang menghantam, tidak ada drone yang menyusup. Hanya sunyi. Sunyi yang menakutkan. Karena tak ada yang tahu, apakah ini jeda sebelum neraka, atau permulaan untuk sebuah kesadaran. Di ruang kendalinya di Teheran, Bara menatap layar kosong. Tidak ada koordinat, tidak ada target. Hanya bayangan wajah Nilohufar yang terus datang di antara kedipan matanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, jika musuh kita adalah kebencian, maka kita tak boleh memelihara dendam. Dan dari tempat yang sangat jauh, Ariel tanpa tahu tentang Barom, tanpa tahu tentang Shiraz atau Rabin Square menatap langit dari balkon kecil rumahnya. Anaknya duduk di pangkuannya, memegang gambar burung. Kenapa burung ini warnanya biru, ayah? Ariel tersenyum, menahan air mata. Karena burung ini ingin terbang jauh dari suara perang. Langit pagi yang menyelimuti Yerusalem tampak berbeda, bukan karena cuaca, tapi karena ada sesuatu yang tertahan di udara seperti napas panjang yang enggan dilepas. Tak ada sirine, tak ada dentuman, tapi bukan berarti perang berhenti. Ayahannya berganti bentuk menjadi bisik-bisik politik, rapat rahasia, dan pandangan penuh kecurigaan. Di ruang bawah tanah kantor pertahanan, Ariel berdiri di depan panel digital yang menunjukkan koordinat markas militer Iran, serta posisi pesawat pengintai yang masih aktif di udara. Namun kali ini, layar itu tidak lagi menjadi medan perintah. Ia hanya menjadi cermin sunyi dari kebingungan kolektif. Jenderal Avraham berbicara. Nadanya berat, kita tak bisa duduk diam. Dunia menunggu reaksi kita, dunia juga ingin tahu siapa sebenarnya yang masih berani melawan. Ariel menggeleng pelan. Dunia juga mulai bertanya, kenapa mereka berani melawan, dan bagaimana mereka bisa berhasil. Di sisi lain perbatasan, di Teheran, Baram berdiri di depan makam-makam baru yang dibungkus bendera hijau putih merah. Nama-nama tertulis rapi di batu nisan tanpa gelar militer. Iran ingin mengenang mereka sebagai anak bangsa, bukan alat perang. Hasan datang dengan mata yang bengkak karena begadang. Mereka baru saja memakamkan anak-anak yang tewas karena serpihan rudal dari balasan Israel di Khuzestan. Termesak, 2 bayi. Bara memejamkan mata. Berapa harga dari setiap peluru yang kita lepaskan? Tak pernah ada hitungan untuk itu. Tapi rakyat sekarang yang membayar, dan dunia mulai bertanya lebih keras. Media-media independen mulai menggali bagaimana Iran bisa menembus pertahanan Iron Dome dengan begitu akurat. Apakah ada kerjasama teknologi dari negara lain? Apakah sistem pertahanan Israel benar-benar tak tertembus? Atau hanya mitos selama ini? Muncul satu nama, Project Azarax, sebuah program siluman Iran
yang disinyalir bekerja sama dengan ilmuwan diaspora dari Rusia dan Korea Utara. Tujuannya, 1. Mengembangkan AI tempur yang bisa mengecoh sistem pertahanan berbasis radar dan frekuensi. Gelombang Israel menanggapinya dengan membungkam perdebatan. Namun diam itu justru menjadi ketakutan yang disamarkan. Di PBB, sidang darurat berakhir tanpa keputusan. Perwakilan Iran berdiri dan berkata tegas, "Kami tidak meminta simpati dunia, kami hanya ingin dunia tahu bahwa kami bukan sasaran diam." Perwakilan Israel menyela, "Dan kami tak akan membiarkan bangsa kami menjadi korban dari ancaman permanen." Seorang jurnalis senior di koridor sidang berbisik, "Tak ada satupun dari mereka yang bicara soal perdamaian, hanya pembenaran atas amarah masing-masing." Namun dari tengah bayang-bayang itu, suara netral muncul. Jordan, Turki dan Qatar membuka jalur diplomatik untuk mempertemukan dua utusan tak resmi dari Iran dan Israel secara tertutup. Di satu tempat yang tidak dicatat di media, pertemuan itu dijaga ketat. Bahkan delegasi sendiri tidak tahu siapa yang akan mereka temui sampai mereka duduk. Barom masuk ke ruangan itu dengan mantel hitam dan raut dingin. Ariel masuk dengan jas sipil tanpa lambang negara. Mereka hanya saling pandang, tak berjabat tangan, tapi tak juga saling meludah. Baram berbicara lebih dulu. "Berapa lama kita akan saling bunuh sebelum sadar bahwa rakyat kita sudah lebih dulu mati dalam ketakutan?" Ariel membalas, tajam tapi lelah. "Dan berapa banyak lagi generasi yang harus kita jadikan alat demi mempertahankan dendam masa lalu?" Mereka bicara 3 jam. Tak ada kesepakatan resmi, tapi ada satu kalimat yang disepakati, "Biarkan Rakut bicara lebih dulu sebelum kita bicara atas nama mereka." Dan dari situ, percikan kecil muncul. Beberapa stasiun TV Iran mulai menyiarkan dialog-dialog damai. Di Israel, forum warga sipil mulai membuka ruang diskusi publik dengan penerjemah bahasa Persia. Beberapa warga Palestina bahkan menulis surat terbuka, memohon agar konflik ini tidak menjadi ajang pembalasan demi harga diri politik, tetapi langkah menuju kebebasan yang lebih luas. Namun, masih ada yang menolak. Milisi-milisi kecil di Suriah dan Lebanon menolak gencatan senjata. Kelompok garis keras dalam parlemen Iran menyebut Baram sebagai pengkhianat ideologis, sementara faksi ultra kanan Israel menyerukan solusi mutlak yang mengerikan. Serangan nuklir skala kecil ke pusat-pusat militer Iran. Dunia tegang kembali. Di tengah semua itu, Navid dibebaskan. Tak ada alasan resmi, tak ada pengadilan. Hanya pembebasan diam-diam. Ia keluar dari penjara dengan tubuh kurus dan janggut tak terurus, tapi matanya masih menyala. Di luar, seorang wartawan menunggunya. "Bagaimana perasaan Anda setelah dibebaskan?" Navid menatap langit dan menjawab. Langit tak memberi jawaban, tapi tanah ini, tanah tanpa nama, kini mulai berbisik. Bab ini ditutup dengan dua pemandangan yang bertolak belakang. Di Yerusalem, seorang anak Yahudi menyalakan lilin di jendela rumahnya, berdoa agar esok tidak ada sirine lagi. Di Teheran, seorang anak Iran menggambar bendera Israel dan Iran berdampingan dengan tulisan polos, "Kita tidak memilih lahir di mana, tapi kita bisa memilih hidup seperti apa." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, tidak ada satupun roket ditembakkan. Tak ada alarm, tak ada bayang-bayang drone melintas di atas kota, dan anehnya, dunia merasakan keheningan itu, seperti mendengar detak jantungnya sendiri yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Di Yerusalem, Ariel berjalan sendiri menyusuri gang kecil di dekat pasar Mahane Yehuda. Tak ada pengawalan, tak ada lencana. Ia mengenakan jaket lusuh yang membuatnya hampir tak dikenali, tapi bukan penyamaran. Itu pilihan.
Ia berdiri di depan sebuah toko roti yang setengah hancur karena ledakan 2 pekan lalu. Di dindingnya tertempel coretan spidol anak kecil. Perang, itu seperti roti gosong. Pahit. Tak perlu diulang. Ariel tersenyum pahit. Di saku jaketnya, sebuah salinan surat hasil pertemuan rahasia dengan Baram masih terlipat rapi. Isinya bukan perjanjian, bukan perdamaian formal, hanya 2 halaman yang masing-masing berisi kalimat pendek. Kami tidak akan menyerang lebih dulu. Kami tidak akan membalas dengan dendam. Di Teheran, Baram menatap langit dari atap rumah sakit militer, tempat para korban masih dirawat. Hussein duduk di sebelahnya, mengenakan masker, dan menahan batuk, karena terlalu lama terpapar asap perang. Pernah kau bayangkan, kita bisa duduk seperti ini, tanpa alarm di kepala kita? Baram menggeleng, bahkan dalam mimpi pun tidak. Di bawah, 2 anak laki-laki yang kehilangan kaki mereka karena ranjau beradu catur di lorong rumah sakit. Mereka tertawa, mereka bercanda. Mereka tidak membicarakan dari mana rudal itu datang atau siapa yang harus disalahkan. Mereka hanya ingin hidup. Navid kini tinggal di desa kecil di perbatasan utara Iran. Ia tidak lagi menulis propaganda. Ia menulis buku tentang diam. Tentang orang-orang biasa yang bertahan, meski dunia memaksa mereka membenci. Dalam bab pertama bukunya, ia menulis, perang bukan hanya soal bom atau peluru, tapi tentang siapa yang akan tetap menyanyikan lagu ketika semua orang kehilangan suara. Sementara itu, di PBB, dunia dibuat terkejut. Satu negara yang tidak terlibat perang, Norwegia, mengusulkan resolusi baru yang tidak menyalahkan siapapun, tidak menuntut ganti rugi, tidak memaksa kesepakatan. Resolusi itu hanya berisi 1 kalimat. Kami menyerukan hari tanpa kebencian. Bukan untuk selamanya, tapi setidaknya 1 hari. 1 hari. Itu terdengar remeh, kecil, nyaris tak berarti. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. 147 negara menyetujui. Hari itu ditetapkan sebagai hari hening dunia. Bukan hari kemenangan, bukan hari perdamaian, tapi hari semua senjata dihentikan, semua propaganda dihentikan, semua kemarahan ditunda untuk 1 hari saja. Dan pada hari itu, di desa terpencil dekat jalur Gaza, seorang pemuda Israel berdiri di depan pagar kawat berduri, sambil membawa gitar, menyanyikan lagu cinta dari bahasa Arab yang ia pelajari, diam dayung, selama bertahun-tahun. Di sisi seberangnya, seorang remaja Palestina berdiri, mendengarkan. Ia tak bicara, tapi ia menangis. Di Shiraz, Iran, seorang guru membagikan kertas kosong kepada murid-muridnya dan berkata, hari ini, kalian boleh menggambar apa saja, asal bukan perang. Dan yang mereka gambar adalah burung, gunung, tangan yang saling menggenggam, bayi yang tertidur di dada ayahnya. Dan di ruang sidang Knesset, Israel, Ariel berdiri untuk pidato terakhirnya sebelum mengundurkan diri. Ia tidak menyebut nama-nama musuh, tidak membicarakan pertahanan, tidak mengulang sejarah. Ia hanya berkata, saya tidak ingin anak saya bertanya kelak, apa yang ayah banggakan dari semua ini? Saya ingin ia bertanya, apa yang ayah pelajari dari semua ini? Dan saya ingin menjawab bahwa dendam itu warisan paling beracun, tapi harapan adalah warisan paling suci. Dan ketika malam turun pada hari hening dunia itu, tidak ada bunyi sirine, tidak ada suara tank, tidak ada peluncuran rudal. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan doa dari ribuan rumah yang tersembunyi di balik reruntuhan, dan tangis sunyi dari orang-orang yang masih berduka. Namun dalam keheningan itu, dunia mendengar sesuatu yang belum pernah terdengar sejak lama. Kesempatan untuk memilih, apakah keesokan hari mereka akan kembali pada kebiasaan lama, atau memilih jalan yang selama ini hanya mereka dengar
dari cerita para penyair dan ibu yang menyusui anaknya. Jalan pulang. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.